البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Masih di Kitabul Janaiz, kitab tentang pembahasan jenazah, pengurusan jenazah. Ya, bahasan pertama tentang memandikan, bahasan kedua tentang mengkafani, bahasan ketiga tentang menyolatkan, dan kita masih dalam bahasan yang terakhir yaitu menguburkan. Bahkan sudah di akhir-akhir pembahasan ini. Sebutkan pada pertemuan terlewat larangan untuk mematahkan tulang mayit muslim. Ya, demikian juga disunahkan untuk membuat kuburan dengan liang lahat. Adapun mentalkin mayit ketika sudah dikubur adalah bid'ah. Kemudian berikutnya kita sebutkan hadis nomor 50 tentang anjuran untuk menziarahi kubur. Anjuran ziarah kubur, yakni untuk laki-laki, mustahab. Ya itu. Untuk perempuan akan dibicarakan. Kalau banyak dia menziarahi kubur, makruh malah. Perempuan sering ziarah kubur, makruh. Ya jelek. Ditinggalkan, ya pahala dilakukan tidak mengapa. Ini lebih bagus tinggalkan. Kalau sering menziarahi kubur. Ini untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki disunahkan. Sebenarnya mengatakan itu adalah ijma dan jelas sekali. Sebutkan di sini qala Allah Ta'ala wa an Buraidah bin Husayb Al-Aslami radhiyallahu anhu. Dari sahabat Buraidah bin Husayb Al-Aslami radhiyallahu anhu. Di sini ya Imam Muslim. Qala mengatakan qala Rasulullah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu nahitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku melarang kalian dari menziarahi kuburan. Disebutkan oleh para ulama, ya kenapa Nabi melarang awalnya? Karena ditakutkan terjatuh kepada kesyirikan. Karena kebanyakan syirik itu muncul dari mengagungkan orang soleh, berlebihan. Ya sudah meninggal. Ya demikian. Jadi dulu Nabi melarang demikian. Karena takutkan terjatuh kepada kesyirikan. Fazuruha, maka yakni sekarang ziarahilah dia, kunjungilah kuburan tersebut. Rawi Muslim beriwayatkan Imam Muslim. Wazar Tirmidzi, Imam Tirmidzi belum menambahkan, ya di sini disebutkan tambahannya, ya sahih, ya tambahan Imam Tirmidzi juga sahih dan ini adalah penting. Ditambahkan fa innaha tudzakirul akhirah, maka sungguhnya dia ini mengingatkan akhirat. Menziarahi kubur mengingatkan akhirat, mengingatkan tujuan kita ini hidup dunia untuk apa. Selesai kita melakukan aktivitas semuanya, pekerjaan dan sebagainya, datangi kuburan, menziarahinya. Apalagi di situ keluarga sendiri, apalagi dekat, ya tidak ada di situ mahdzur, tidak ada larangan. Karena kalau sampai safar, di situ ada larangan. Seseorang ziarah kubur sampai safar, ya itu. Bagaimana kita ketahui yang seperti ini, ya. La tusyaddu rihal ila fi salas masajid. Tidak boleh safar untuk berniat ibadah, ya, kecuali di masjid. Jadi kuburan tidak boleh. Safar mendatangi kuburan, ya, tidak boleh. Itu yang rajih. Kita dapati orang sekarang banyak ziarah kubur, safar, kuburan sunan ini dan itu, ini dan itu. Itu adalah bid'ah. Dengan sebab itu, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dihukum, diseret, sesuai matan diseret dia di Damaskus sana karena berfatwa masalah ini. Larangan safar untuk ziarah kubur. Untuk mempertahankan pendapat ini sampai disiksa. Demikian juga tentang masalah talak 3 kali jatuh sekali, ya, itu beliau juga karena itu disiksa. Jadi seperti ini kalau sampai safar maka ini termasuk yang dilarang. Jadi kalau kuburan orang tua dekat datangi, tidak ada mahdzur, tidak ada larangan. Kecuali sebenarnya mengatakan seperti kita menziarahi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita niat mendatangi kuburan Nabi dari sini, niatnya untuk itu termasuk dalam larangan. Tapi kalau kita niatnya mendatangi Masjid Nabawi, kemudian ittibaan untuk ikut saja, kemudian mendatangi kuburan Nabi boleh. Ya demikian. Demikian juga kita mungkin
ke kerabat dan sebagainya. Kemudian di situ mungkin ada ya kuburan. Kalau itu tambahan saja ulama alam sebagian mengatakan boleh. Tapi kalau niat memang ke situ, tadi kita sebutkan termasuk sesuatu yang dilarang. Jadi di antara ilahnya adalah mengingatkan kematian. Kemudian disebutkan hadis berikutnya, hadis 51, Zada Ibnu Majah min hadis Ibnu Mas'ud. Ibnu Majah belum menambahkan dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ini dibicarakan dhaif. Di situ ada rawi namanya Ayub bin Hani, dhaif, sudah selesai. Apa tambahannya? Wa tusahidu fid dunya. Dan buat zuhud di dalam kehidupan dunia. Membuat zuhud ziarah kubur, membuat zuhud seorang. Tapi sayangnya hadisnya dhaif. Sudah cukup tadi, yaitu mau mengingatkan kehidupan akhirat. Kemudian juga ya ini, sampai di sini jelas keutamaan ya ziarah kubur. Kemudian berikutnya bagaimana kalau perempuan? Wa Nabi Hurairah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini dibicarakan. Syalbani belum menyesuaikan hadis ini. Ya. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi ada rawi namanya Abu Shalih Maula Muhani, dhaif. Tapi di situ ada penguat. Hadis Hasan bin Sabit, demikian juga yang lainnya seperti Ibnu Majah, sehingga seperti Syalbani menyesuaikan hadis ini, menghasankan. Ya, dari sinilah diambil hukum tentang perempuan yang sering ziarah kubur. Dari Abu Hurairah wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, ya di sini hasan ya, sahih. Ana Rasulullah sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ana melaknat. Nabi malah melaknat. Siapa yang dilaknat? Zairatil kubur. Di sini dengan ya zairun ada tambahan alif dan ta menunjukkan jamak muannas salim. Ya, perempuan-perempuan yang menziarahi. Ya, banyak zairat, banyak menziarahi kuburan. Itu. Ya, zairat ini maknanya adalah perempuan-perempuan yang banyak menziarahi kuburan. Sering ya, sering menziarahi kuburan. Ya demikian juga. Maka dari sini ya akhrajahu Tirmidzi mengeluarkan Imam Tirmidzi wa Sahih Hibban mensahihkan. Jadi sudah kita sebutkan tentang masalah ini, nah insyaallah hadis ini hasan. Imam Nawawi belum menyebutkan, ya bisa ditulis ya, belum menyebutkan kalau dia itu adalah untuk laki-laki, maka sepakat ya, mereka mengatakan bahwa itu adalah disukai. Ya. Wa amma binisbati li ziarah nisa, adapun ke perempuan terjadi perselisihan. Ya, jadi perselisihan. Di situ juga ada hadis Ummu Atiyah sudah lewat bahwa Nabi melarang kami mengikuti jenazah dan tidak yu'zam alaina, tidak keras atas kami. Nabi melarang tapi tidak dengan keras. Dari sinilah jelas bahwa itu adalah ya makruh. Ya demikian. Allah alam demikian. Tapi sebenarnya menyebutkan bahwa Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana yang katakan kalau aku menziarahi kubur? Sebenarnya mengatakan berarti boleh. Ya. Maka Nabi mengatakan ucapkanlah assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin ila akhirih. Kan itu. Di sebagian mengatakan bahwa itu adalah dihapuskan. Tapi ulama hadis Mu'tiyah jelas bahwa itu adalah apa? Itu adalah makruh, jelas. Imam Nawawi beliau menukilkan bahwa untuk laki-laki, ya untuk laki-laki jelas bahwa itu adalah mustahab, sebagaimana tadi disebutkan. Dan hadis perintah Nabi tadi, fazuruha, kan itu fi'il amr, perintah. Apa yang menggiring dia itu menjadi sunnah saja? Karena setelah larangan. Setelah larangan, Nabi melarang untuk menziarahi kubur. Kemudian Nabi merintahkan, itu menunjukkan adalah mustahab saja, bukan sampai kemudian wajib menziarahi kubur. Yaitu. Kemudian berikutnya, hadis nomor 53. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini larangan seseorang untuk meratapi mayit. Nah, sekarang bahasan berikutnya ya yaitu hukum meratap mayit. Hadis ini dhaif. Di situ ada rawi namanya Muhammad bin Hasan bin Atiyah Al-Aufi.
Ya demikian. Muhammad bin Hasan ini dhaif. Bapaknya juga ya terkenal dia. Ini Hasan bin Atiyah Al-Aufi ini dhaif juga. Ya di sini dhaif, tapi cukup hadis setelahnya nanti. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala belum mengatakan, ya di sini dhaif ya, tapi nanti setelahnya kita mencukupkan dengannya. Qala belum mengatakan laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum laknat. Laknat itu adalah menjauhkan seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tardun min rahmatillah, itu namanya laknat. Rasulullah melaknat an-naihah, an-naihata wal mustami'ah. Naihah yaitu seorang yang meraung, perempuan yang meratap, meraung-raung. Rafu saut, subhanallah Imam Sunani di sini, an-nauh rafu saut, mengangkat suara, bita di sama'il mayit, menyebutkan keadaan-keadaan mayit, wa mahasin af'alih, kebaikan-kebaikan dia. Berarti dia meratap-ratap, menangis-nangis menyebutkan oh dia itu bagus, masya Allah, gini untuk muji orang tersebut. Dan meratap. Ya, ini namanya nauh, niyahah, meratap. Maka di sini Rasulullah melaknat perempuan, demikian juga laki-laki yang itu meratap. Wal mustami'ah, mustami'ah ini qasidah. Di Tauhidul disebutkan qasidah ila sima'i. Ini bermaksud untuk mendengar orang yang meratap. Nah, di sini dhaif ya, tapi setelahnya nanti akan sahih disebutkan makna mirip seperti ini. Jadi seseorang yang itu meratap dilaknat, seseorang yang mendengar orang meratap juga dilaknat. Tapi di sini dhaif ya. Akhrajahu Abu Dawud, mengeluarkan Imam Abu Dawud mengatakan. Nah, cukup setelahnya hadis ini hadis nomor 54. Wa Atiyah dari sahabiah Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Qala belum mengatakan, ini Bukhari Muslim ini. Akhadha alaina Rasulullah mengambil kami. Maksudnya apa? Disebutkan oleh Imam Sunani waktu mubayaah alal Islam, ketika berbaiat masuk Islam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil janji ketika terjadi baiat itu, ketika Nabi baiat mereka, Allah nanuh untuk kami tidak meratap. Muttafaqun alaih. Ya, hadis Bukhari Muslim. Berarti ini larangan untuk meratap. Cukup hadis ini tentang haramnya meratap. Demikian juga berikutnya hadis nomor 55. Insya Allah di sini dulu. Ya, di sini jelas menunjukkan untuk meratap. Subhanallah, la ilaha illa anta, astaghfirullah.